warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara usaha kita bersama sudah berjalan pada selesai. Setelah tingkatkan acara bersama kita pada sesi tanya jawab. Bangga kepada yang hadir, para masyayikh, para ustaz, ibu-ibu, pilih ayat dan bagian di kelas ini. Bangga sembari bersama bagus. Kita bisa. Aku ini banyak kemarin. Ada soal tak? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan ayat ini sama-sama kurang dihormati, muliakan Allah. Di nama kawis nomorkan pendapatnya baik. Apakah pendapat Al-Quran di pernah terlintas tetapi dan umat Islam itu ada dari kalangan awam terus kemudian ada dari kalangan khusus, ada juga dari kalangan khawas. Begitupun para ulama. Terus kemudian tapi pada pendapat Nunamina warasatul anbiya, ul al-ulama warasatul anbiya, angkos sanes ulama awal, sanes ulama khawas. Tapi ulama khawas dan disebutkan dengan pemikiran abim. Jadi lepas mungkin di meraskan rumah meluaskan. Terus kemudian sehingga kewajiban umat Islam bukan wajib masuk NU, sanes NU. Tapi upami ningali dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafah. Kewajiban umat Islam yang beriman itu adalah masuk. Allah diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam yang kafah, yang paripurna. Jadi tetap sekedar membacakan dua kali syahadat dalam Islam, terus tadi selamat. Ternyata masih ada kewajiban umat Islam yang beriman untuk masuk Islam yang paripurna. Terus menjadi pertawasan perintah umat orang sarana lebat karena Islam atau paripurna ya. Upami bahasana lebat seperti tadi kalau pantos ayat itu seperti di masjid jamin atau di luar di sauran. Tadi kalau umat di masjid dia ayat pintuan, upami ayat pintuan, perintah sanes lebat gitu, sanes diajak lebat. Jadi masuk HP pun aplikasi itu ada pintunya. Nah, manawi dina ayat diperintahkan oleh Allah jika umat Islam anu beriman ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah, karena bahasanya masuklah ke dalam Islam yang paripurna. Pangkos cara masuk nate upami masuk Islam anu Kristen masuk Islam pintunya itu dengan membaca dua kali syahadat. Itu itu. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam untuk supaya bisa memastikan bahwa kita itu sudah masuk ke dalam Islam yang paripurna atau belum? Nah, diteruskan manawi ayat pintu masuk itu. Tapi itu menurut biasa
rugikan kirana konan pada hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dipilih simkuring para khusus pasangan guru. Simkuring pada kumaros kumaha hukumna kawis roksu togen. Togen. Ayo kawis togen kan benar aya anu sifatna umum, aya anu sifatna rada bau agama lah gitunya. Kan mohon tabatos urang anu kaparna bau agama mah dina japin. Ayo hukumna kumaha bios ka nabi dikene. Atur nuhun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di masuk Islam apa? Mangga satu orang lagi biasakan pakai seragam lagi. Kapal orang. Singkat tapi jelas. Melakukan pengawasan para usahakan apa dengan utaminan mengenai tanah pasar kemudian kiamat. Ini kan terus penuh istilahnya amar munkar nahi ma'ruf nahi maksiat sosial tangan lah sekali seupamina kurang anu seorang anak-anak itu tapi kurang istilahnya udah aja yang penting asal selamat diri sendiri lah biar orang muslim mah elek nasihat mata elek masalah daripada urusan orang penting asal orangan di dalam sanadnya kita nunggu itu anggota kayu setelah pintu pak kan kita hati anggota kesetri dari tariman itu bebas.
Apunten sadaya kemampuan pendengaran sing kuring teh upami itu justru di ngadeg bergerak sport padahal ada yang tulis masih terang tapi masya Allah apunten tuan kurang bahas hiji pertama masalah Islam kafah dulu bisilmi kita diperintahkan Allah untuk masuk bisilmi dalam Islam kafah. Itu cara masuknya dari mana? Pintunya di mana? Jadi ideal itu masuk Islam ya kafah. Idealnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada ayat yang mengatakan mastata'tum. Ya. Ketika kamu melaksanakan perintah Allah itu ada kata-kata mastata'tum selagi kamu mampu. Dalam fikih ketika kita sholat tidak bisa berdiri masih tetap diwajibkan sholat dengan duduk. Tidak bisa sambil duduk masih diwajibkan sholat sambil rebahan. Kalau rebahan sudah nggak bisa apa-apa, cukup pakai isyarat, pakai pijet mata. Selagi akal kita masih ada dalam tubuh, maka kita wajib melaksanakan perintah dari semampunya. Ini kalau diadukan dengan istilah isim kafah seakan-akan bertentangan. Kalau kafah itu hanya orang-orang yang bisa sempurna, yang tidak bisa sempurna nggak masuk, nggak boleh. Berarti belum tercatat manusia Muslim. Sebenarnya untuk isim kafah itu adalah perintah untuk keyakinan kita jangan setengah-setengah. Keyakinan kita masuk Islam tidak boleh setengah-setengah. Kalau sudah Islam ya Islam. Nah, dalam praktik amalia itu tidak dipaksa untuk bukan maksimal. Artinya tidak dipaksa harus seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Karena kemampuan manusia tidak sama. Ada yang rukuknya itu dongkoknya segini sudah sirah mau kayak mau macleng. Laras sudah. Ada orang yang sujudnya itu kuatnya paling berapa menit, kalau lama-lama bisa ngegoler. Banyak juga orang yang berdiri kesel-kesel itu mata kuat, ada yang nggak kuat nahan cipapang dan lain sebagainya. Dalam hal praktek ibadah itu pakai mastata'tum selagi Anda mampu, semampunya, semaksimalnya. Yang tahu batas maksimalnya seseorang adalah Allah. Tidak boleh kita mengklaim saya maksimalnya bisanya begini aja. Padahal Allah tahu bahwa kita masih mampu meningkatkannya. Jadi Allah itu nggak kayak kita. Kalau kita bisa dibobodo, kalau Allah nggak bisa dibobodo. Makanya kita ini dalam hal beribadah harus berusaha semaksimal-maksimalnya. Barangkali ibadah kita belum maksimal. Jadi kaawak mah kudu curiga baik. Ulah senyum-senyum mari kaawak sorangan teh. Geus bager kasep. Ngaus-ngaus kaawak sorangan maneh mah geus
tegep sholat bagai sakit khusukna luar biasa. Ge nu bungah jurik nu kitu mah nafsu. Jadi ari ka awak mah kudu sifatna curiga terus, kirang terus, maksimalkeun supaya orang bisa mencapai derajat kafah. Itu artinya apa? Maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Karena sudah dibagi oleh Allah derajat manusia tidak sama. Ada derajatnya para nabi, kemudian di bawahnya ada syuhada, ulama, sholihin, muqarrabin dan lain sebagainya. Itu kelas-kelas itu yang bikin Allah, yang diciptakan Allah, yang membagi Allah. Itu manuk bising-ngisingnya dibukakan lawangnya karunya keluar itu teh. Jadi kafah itu adalah standar. Standar kalau dimaknain itu apa? Maksimal. Standar apa? Maksimal. Tapi untuk menghibur hati umat itu pakai mastata'tum. Mastata'tum artinya semampu kamu. Itu untuk menghibur umat, artinya ketika kita dituntut untuk maksimal kemudian karena terlalu ambisius kepengin seperti Wali Songo, kakara jadi banser geus kepengin siga Wali Songo. Itu kan ambisi teuingnya. Akhirnya tanjok ka wali tanjok. Pada jogetna wae ngaku-ngaku joget Wali Songo. Makanya beribadah itu standarnya adalah kemauan yang keras. Kita tetap maksimal kepengennya, kenyataannya semampu. Nah, seperti bapak-bapak aturan sholat kalau berdiri itu harus begini, tapi karena faktor cangkeng da kuduna dengdek kadi nyata naon-naon yang dengdek baik. Seperti sim kuring hari sholat tetiasa kapengkeri teh. Jadi kieu bae tah kieu kieu bae. Ya jangan merasa sedih. Syukuri bae gitu-gitu ge bisa kene. Dae kene sholat. Nyangke kantun tumarimai lamun di akhir dipanggil yang bisa sholatnya baik, yang sholatnya kayak sila, jangan dulu masuk, nanti dulu. Mudah-mudahan dihampura ku Allah. Jadi kalau menurut saya kafah itu artinya apa? Maksimal, semampunya kita. Karena dengan dalil mastata'tum digabung dengan kafah. Maksimalnya para nabi gimana? Maksimalnya para ulama, para aulia, terus kelas awam seperti kita ini. Kita awam ini juga beda-beda. Ada yang kiai yang badannya bersih terus, ada yang kuli tukang cat itu repot itu. Badannya penuh dengan cat. Itu gimana cara maksimalnya untuk tukang cat? Orang yang di sawah. Itulah apa namanya? Ada dawuh dua yang harus dikolaborasikan. Itu jawaban yang pertama. Terus jawab pertanyaan yang kedua dari sini ya. Apa tadi? Joget. Kalau dalam Ihya itu ada pembahasan detail masalah joget, coba dibuka. Kalau tidak salah kesimpulannya joget itu ada yang joget yang mengundang syahwat dan joget yang tidak mengundang syahwat. Kalau joget yang mengundang syahwat itu joget-joget gerakan-gerakan yang berbau atau bernuansa seksual. Jadi pokoknya hubungannya dengan perempuan laki-laki lah gitu. Tapi kalau joget itu sifatnya gerakan tubuh yang tertarik dengan keindahan dan untuk mengagungkan asma Allah, tidak masalah. Kalau
waktunya memang waktunya joget, seperti kita mendengarkan lagu-lagu sholawat yang menyentuh hati sehingga badan ini nggak bisa ditahan, harus gerak. Ini saking apa indahnya. Ketika kita melantunkan sebuah lagu menyebut asma Nabi, ya Nabi salam alaika, ini jiwa kita dibawa terbang oleh lantunan lagu itu untuk ngudak Nabi, mengejar Nabi. Wahai Nabi, salam kepadamu. Karena kita terbawa suasana yang demikian, ini badan terbawa, pikiran terbawa, badan juga terbawa. Akhirnya goyang. Itu tidak masalah. Tapi kalau jogetnya untuk menarik syahwat kan beda. Pan ayah joget ngebornya, laras enggak? Duga niru bor listrik, duga bor engkol itu. Eta tepan joget nuk itu kira-kira matak inget ke Allah atau matak ngundang birahi nuk itu teh. Umumnya yang mana wajar-wajar normal pasti nuk itu disebutnya joget menarik naon birahi. Sehingga bisa kita simpulkan joget-joget yang tujuannya untuk menarik birahi itu jelas perbuatan maksiat. Apalagi dengan pakaian, dengan gaya dilakukan oleh orang yang tidak halal, itu jelas sasarannya adalah nafsu setan. Kalau dilakukan oleh istri tapi di kamar sendiri, yang nonton suaminya sendiri, sok gayana kapol lah. Boleh-boleh saja itu, karena tujuannya untuk menarik suami, bukan tetangga. Lah kalau tetangganya ngintip, terserah itu. Itu urusan yang ngintip itu mah. Yang dosa yang ngintip, kalau yang joget nggak dosa, juga di kamar sendiri. Jadi sekali-kali Pak, istri itu disuruh joget ya Pak ya. Cing, mah joget sekali-kali di kamar Pak ya, duaan. Ulah hebat tur. Oyong terang gayana. Ada cek ibu nate du Pak Isin atuh. Abdi mah sanes tukang joget. Jadi untuk menjaga kemesraan indahnya hubungan suami istri itu dengan cara apapun halal. Yang penting tidak melanggar seperti buka aurat atau apa itu, sehingga aurat-aurat yang berat. Terus pertanyaan yang ketiga tadi, dan setelah tanda-tanda turun kiamat sebenarnya seperti yang tadi di Papun ternyata masih ada. Lamun misalkan kayak keterangan yang berikutnya kami menciptakan amal main itu ada apa yang bertanya antaranya di Adi Umaro, wabi Umar, wabi Sawatinnya, wabi Dua Umaro. Tapi satu sarinya di satu imam ulah nasihat di jalan seperti ini orang tapi abi itu mampu jadi sekarang menerima terus kajian kita berikan teranglah tapi abi ke membuka misalnya sebelum alasan itu dia itu terasa diri seorang dia adalah dapat kemarin orang tarik malam itu badzalika at'aful iman, kan gitunya. Dalam hadisnya kan ada tahapannya. Gimana hadisnya? Belumnya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Pertama kali supaya dirubah dengan tangan. Ini kata ulama, falyughayyirhu biyadihi, ini tugas umara, tugas pemerintah resmi, pemegang kekuasaan, punya polisi, punya penjara, punya alat, sehingga
begitu ada kegiatan mungkar ditangani secara material, secara fisik. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Ini tugas para ulama. Ulama sampaikan itu informasi bahwa itu adalah mungkar supaya umat pada tahu, masyarakat pada tahu. Terus berikutnya hadisnya fa'ilam yastati fabilisani, entasnya tadi. Terus fabiqalbihi. Kalau udah enggak mampu lagi, fabiqalbihi, hanya dengan hati. Badzalika ma'ful iman, hanya dengan hati saja, karena ini adalah pekerjaan orang-orang bodoh yang tidak mampu bergerak karena enggak punya kekuasaan, yang tidak bisa bicara karena tidak punya ilmu, karena hanya cuma dengan hati. Tapi itu adalah adhaful iman. Harusnya kita mengembangkan bagaimana caranya supaya ini bisa tertangani. Minimal kita pakai gerakan laporan lah, laporan ke Paku, laporan ke petugas, laporan ke pemerintah. Itu adalah usaha terakhir kita. Jadi jangan diam saja, tidak ada gerakan sama sekali. Itu dikhawatirkan kalau sudah adhaf, lemah iman, khawatir lepas. Kalau iman lepas, naudzubillah. Lah supaya iman kita tidak lepas, kita harus mengadakan upaya. Upaya bagaimana caranya supaya kemaksiatan ini bisa dieliminasi, bisa dieliminir. Jadi menurut keyakinan saya tahapan-tahapan ini sudah rapi, ya. Idza ra'a minkum mungkaron, itu falighayyir, itu apa, sudah tahapan yang sangat masuk akal. Makanya gerakan-gerakan organisasi itu penting. Kumpulan orang-orang bodoh ini supaya suaranya kuat. Kalau orang bodoh tapi banyak kan kuat. Nah ini oleh ulama ya jangan diwadah lah. Ada kelompok orang-orang bodoh yang kepengen menghilangkan maksiat, oleh kiai dikritisi, diceramah. Orang-orang bodoh, wis bodoh dibodoh-bodoh. Memangnya yang pintar ente baik. Jadi saya usul, walaupun gerakannya tidak harus radikal, minimal kita ada kekompakan, ada sikap. Sikapilah setiap kemaksiatan kita sikapi. Itu minimal. Gerakan yang kita mampu adalah itu. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam kata-kata adhaful iman. Karena kalau sudah adhaf ini, nanti kalau hilang gimana? Naudzubillah. Mungkin segitu jawaban saya. Barangkali ada salah, minta ampura. Atau